Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba membawakan lagi kisah horor yang untuk bisa menghibur semua teman-teman di rumah, khususnya para penikmat horor. Malam ini kita pakai baju batik ya. Tadi habis ada acara pernikahan ya teman. Jadi nggak sempat ganti, langsung ke studio, langsung aja. Karena memang sudah tidak sabar ingin menghibur teman-teman semua di rumah ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas yang baru nih. Ini baru ini kita ceritakan di channel Lelaki Sejati ya. Jadi tentang perjalanan lintas dimensi. Wah, ini kota gaib lah ya, kota gaib. Kita akan menceritakan sebuah kota gaib yang ada di selatan Jawa. Dan langsung aja kita gas ceritanya tanpa menunggu lama-lama. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat yang belum subscribe, silakan diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Jangan lupa pasang headsetnya, matikan lampunya untuk menambahkan kesaduan dalam mendengarkan cerita kali ini. Check it out. Entah bagaimana cara dan prosesnya, perjalanan lintas dimensi bisa saja terjadi. Siapapun, kapanpun bisa mengalami tanpa pandang bulu. Kota tak kasat mata di selatan Jawa. Selatan Jawa sekitaran tahun 2003. Aku dan Virgo akhirnya menyerah karena kami berdua sudah tidak kuat lagi menahan kantuk. Asri, kita istirahat sebentar ya. Gue udah ngantuk banget nih. Virgo juga gitu tuh kelihatannya. Saat itu aku pun bilang begitu setelah menghentikan mobil di pinggir jalan. Di dekat gapura yang ukurannya cukup besar kala itu, kelihatan seperti jalan masuk ke salah satu permukiman atau bisa dikatakan sebuah kota yang kecil. Jadi gapura ini merupakan satu-satunya bangunan yang kami temukan sepanjang beberapa puluh menit perjalanan sebelumnya. Dan saat itu aku pun sempat memperhatikan sebentar. Jadi gapuranya itu berbentuk dua tembok ya, yang tinggi berwarna gelap, namun kelihatan sangat jelas. Oh iya mas, gak apa-apa, istirahat aja dulu daripada kenapa-napa kan. Saat itu Asri pun menjawab seperti itu. Ya sudah, akhirnya aku rebahkanlah kursi supaya tidak terlalu tegak untuk mencari posisi yang enak untuk terlelap sebentar saja. Niatnya seperti itu kala itu ya. Nah tapi sebelum terlelap, saat itu sekilas aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aneh. Padahal sering kali lebih dari jam 1 malam aku masih kuat untuk berkendara. Tapi kali ini lelah ya, ngantuk itu tidak terkira kala itu. Sekali lagi aku pun menoleh ke kursi sebelah. Virgo malah sudah nyenyak tanpa berbasa-basi. Dan Asri, kala itu ya masih duduk tenang di kursi belakang. Sepertinya masih terjaga ya. Jadi aku tuh nggak bisa melihatnya dengan jelas karena kabin dalam keadaan gelap. Nah akhirnya setelah itu aku pun terlelap. Jadi langit yang awalnya gelap, kala itu tiba-tiba berubah menjadi jingga kemerahan. Pemandangan pun yang tadinya tidak kelihatan sekarang tiba-tiba terhampar jelas terlihat. Sudah bukan malam hari lagi, sudah terang. Tapi bukan terang di tengah hari bolong ya, malah terasa seperti sore menjelang malam. Aku pun coba memperhatikan sekeliling. Pepohonan rapat jadi pemandangan yang terlihat. Aku tak bisa lagi melihat lebih jauh karena tertutup pepohonan itu. Kucek-kucek mata sebentar, aku pun terus memperhatikan semuanya. Sambil berusaha mengumpulkan nyawa karena baru saja terjaga. Syukurlah sudah bangun. Suara asli tiba-tiba dari luar mengagetkanku. Jadi sebelum tidur tadi jendela memang sengaja aku buka sedikit. Dan Asri pun saat itu berdiri persis di samping jendela. Jam berapa deh ini ya? Kamu dari mana Sri? Tanyaku kala itu. Udah jam 10 mas. Ini aku baru datang.
Tadi jalan kaki sebentar ke rumah temen, gak jauh dari sini. Walau masih belum sadar sepenuhnya, tapi aku mulai mudeng. Jadi ini tuh ternyata sudah jam 10 pagi. Berarti aku pun tadi tertidur kurang lebih sekitar 9 jam. Waktu yang cukup lama untuk seseorang tertidur di dalam mobil. Di dalam mobil ya, kalau di rumah 9 jam is oke, itu masih normal. Wah, udah siang ya ternyata. Lama banget kita tidur. Set deh. Virgo saat itu langsung bangun juga. Belum sore, masih jam 10. Aku pun menimpali. Tetep aja kita lama banget tidurnya. Gila loh, kenapa nggak bangunin gua? Lah, gue juga baru bangun. Yaudah, ayo kita jalan lagi. Udah pada seger kan? Ya sudah, akhirnya kami pun kemudian memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Dan tentu saja harus menuju ke rumah Asri terlebih dahulu. Lalu kemudian baru lanjut lagi menuju Lumajang. Asri, ini nggak nyasar kan? Tanyaku kala itu. Oh enggak mas, benar kok. Aku melirik sedikit. Saat itu Asri tersenyum tipis. Sumringah lah ya, menggurat bahagia terlihat di sekitaran wajahnya. Tenang saja, gak lama lagi kita akan masuk daerah perkotaan. Tidak akan sesepi ini, ucap Asri lagi. Jadi ingat kan tadi 2 tiang besar berbentuk gapura yang aku ceritakan tadi. Ternyata Asri menuntun kami untuk masuk melintasi gapura itu. Asri bilang itu adalah gerbang masuk ke kota tempat tinggalnya. Agak aneh. Tapi aku dan Virgo tentu saja mengikuti kemana jalan yang Asri tunjuk. Memang paling baru sekitar 5 menitan waktu yang kami tempuh sejak melewati gapura yang tadi. Tapi tetap saja aku penasaran karena jalan ini sama sekali belum pernah aku lalui sebelumnya. Ditambah lagi suasana dan pemandangannya agak berbeda dengan sisi jalan lintas Jawa pada umumnya. Jalan yang sedang kami susuri ini juga bukan jalan besar, tapi jalan yang hanya cukup untuk 2 kendaraan kecil berpapasan. Tapi cukup bagus ya, cukup bagus. Jadi aspalnya hitam mulus, sama sekali tidak ada lubang. Saat itu langit masih jingga kemerahan, sinarnya sama sekali tak menyilaukan, malah menyejukkan dan menyenangkan. Jendela kala itu sengaja aku buka setengah karena udara sejuk berhembus langsam. Dingin juga tapi bukan dingin yang menusuk tulang, sejuk. Pokoknya sangat nyaman, sangatlah nyaman suasana alamnya. Matahari sama sekali tidak terlihat. Aku tahu pasti karena apakah tertutup awan atau memang pandangan terhalang pepohonan yang sangat rimbun kala itu. Seger ya mas udaranya, Asri bilang begitu. Tiba-tiba membuyarkan lamunanku dan Virgo. Iya, ini apa nama daerahnya sih? Kok gue sama sekali belum pernah kesini deh. Virgo menjawab kala itu, sambil membetulkan posisi duduknya. Asli bener, enak banget, sejuk. Apa ada deket-deket gunung ya sekitar sini? Aku bertanya kala itu, karena sejak awal sama sekali tidak bisa melihat pemandangan sampai jauh, dan tidak bisa melihat apakah ada pegunungan di sekitaran sini. Oh, emang begini mas. Gak ada pegunungan sama sekali sih, jawab Asri. Loh, terus ini pohon banyak gini, apa emang hutan di sekitar sini? Tanyaku lagi. Oh, bukan hutan mas. Memang begini di sini, banyak pohon di pinggir jalan. Tapi pohonnya rapat banget ya. Sampai susah untuk melihat apa yang ada di belakang, ucap Virgo. Dan yang agak aneh, sejak tadi kami sama sekali tidak melihat adanya kendaraan lain, entah itu motor ataupun mobil. Hanya ada kami yang saat itu menyusuri jalanan. Aku pikir karena hari mungkin masih pagi, atau bisa juga karena ini adalah hari kerja. Jadi tidak banyak orang dan kendaraan yang berlalu lalang. Tenang saja mas, bentar lagi kita masuk perkotaan kok. Lagi-lagi Asri membuyarkan lamunanku. Syukurlah akhirnya jawabku sedikit lega. Dan sekali lagi, padahal belum lama perjalanan kami, paling tidak sekitar 10 menit lah ya. Dari gapura tadi ya. Tapi perjalanan sangat terasa lama. Terasanya sudah seperti berjam-jam. Ya aneh sekali rasanya. Jalanan yang hanya sejak awal hanya lurus dan lurus saja, sama sekali tidak ada belokan. Tapi akhirnya dari kejauhan aku pun melihat persimpangan. Ya ada 2 arah jalan, ke kanan dan ke kiri. Persimpangan yang ada di sekelilingnya masih sama, dipenuhi dengan pepohonan yang sangat rapat.
Belok kanan mas. Asri seperti mengerti akan kebingunganku. Dia pun lalu mengarahkan untuk berbelok kanan. Kendaraan pun berbelok. Di sini kelihatan, di beberapa puluh meter di depan ada yang berbeda. Saat itu pemandangan tidak lagi didominasi oleh pepohonan, tapi sudah mulai terlihat beberapa bangunan. Kendaraan yang sejak tadi memang tidak terlalu cepat, aku membuatnya lebih lambat lagi. Ku angkat pedal gas perlahan. Langit saat itu masih sama, jingga kemerahan. Udara juga masih terasa sejuk, matahari juga belum kelihatan, hanya sinarnya saja yang masih menyebar dengan hangat. Dan jalan yang tadinya aspal hitam berubah menjadi jalan tanah kecoklatan. Tapi kelihatan dan terasa keras ketika roda mobil berputar menggelinding di atasnya. Itulah yang pertama kali aku lihat ketika sepertinya kami sudah masuk ke wilayah perkotaan. Agak aneh kan? Kenapa jalanannya malah jalan tanah? Terus saja mas, lurus. Asri kembali berkata. Kendaraan pun semakin berjalan pelan. Aku memang sengaja membuatnya seperti itu karena banyak alasan. Saat itu banyak pertanyaan di kepalaku. Ketika pemandangan pohon sudah berganti menjadi bangunan rapat yang nyaris semuanya sambung menyambung menjadi satu. Banyak bangunan dan rapat. Semua bangunannya permanen. Dinding tembok tebal yang nyaris seluruhnya berwarna putih. Ornamen-ornamen tambahan menghiasi setiap sudut kota ini. Ada lampu taman klasik di pinggir jalan. Ada beberapa kursi cantik berbahan besi kayu yang menghiasi trotoar. Nah, dari semuanya yang paling mencolok adalah desain bangunan dan segala ornamen yang ada. Aku sangat memperhatikan ini dan melihatnya sungguh takjub, bercampur aneh. Karena semua desainnya kala itu seperti desain tahun 60 atau 70-an. Klasik. Arsitektur Eropa namun masih ada banyak sentuhan budaya Jawa. Sungguh indah kota ini. Ditambah lagi dengan sentuhan sinar jingga kemerahan dari langit yang masih terus setia menghiasi hari. Dan saking fokusnya memperhatikan keadaan sekitar, aku pun menjadi lupa dengan waktu. Lalu aku melirik jam tangan. Hah? Sudah jam 3 sore? Kok cepet banget? Aku terkejut ketika sadar kalau ternyata sudah jam 3 sore. Kenapa loh? Akhirnya Virgo pun mulai bersuara. Ini bener nih udah jam 3, tanyaku. Ah beneran, jam gue juga di jam 3. Nih, lihat, Virgo. Menunjukkan jam tangan yang ada pada di tangannya. Benar ya, sudah jam 3. Mas-mas ini terlalu asik menikmati pemandangan. Jadinya lupa waktu deh. Tawa tipis Asri mengakhiri kalimat yang keluar dari mulutnya. Mungkin Asri benar. Aku dan Virgo bisa saja terlalu asik menikmati dan memperhatikan sekitar, tapi seharusnya tidak selama itu dan tidak secepat itu waktu bergulir. Menurut taksiranku, harusnya kami berjalan sejak dari Gapura tidak lebih dari 1 jam. Harusnya sekarang pun masih di kisaran jam 11 ataupun jam setengah 12. Sesekali aku melirik dari kaca spion. Saat itu Asri terlihat terus tersenyum dengan mata yang berbinar cerah. Asik memperhatikan suasana kampung halamannya seperti orang yang sudah lama sekali bertahun-tahun tidak mudik. Emang biasanya seperti ini Asri? Gak ada orang sama sekali. Kok sepi banget ya? Aku pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Asri perihal keanehan selanjutnya. Jadi keanehan itu adalah sejak sampai di kota kecil ini, sama sekali tak ada orang yang berlalu lalang. Tidak ada. Ditambah tidak ada suara yang terdengar. Desir hembus angin pun tidak ada. Ya, hanya suara deru mesin mobil kami saja yang menggema pelan terpantul dinding rapat bangunan. Rasanya seperti sedang melewati kota mati. Kalau siang memang begini mas, sepi. Nah nanti menjelang sore atau malam mulai rame deh, jawab Asri. Kenapa bisa begitu? Apa emang kayak gini dari dulu? Virgo pun ikut penasaran. Iya, Asri menjawab pendek. Tapi nggak juga kok. Itu ada orang di dalam toko. Aku bilang begitu ketika akhirnya aku melihat jika ada tanda-tanda kehidupan di salah satu bangunan berbentuk toko. Saat itu aku melihat ada pergerakan orang beraktivitas di dalamnya. Di dalam bangunan agak gelap.
Jadi yang aku lihat saat itu hanyalah berbentuk siluet lah ya. Dan berikutnya beberapa kali aku pun melihat aktivitas yang sama pada bangunan yang berbeda. Ya begitu. Sepertinya warga kota ini aktivitasnya di dalam ruangan. Sama sekali tidak ada yang terlihat bergerak lalu lalang di luar. Jadinya ya jalanan di kota ini sangat-sangat sepi. Nanti di depan belok kiri ya mas. Asri pun kata lagi. Benar yang Asri bilang. Tidak jauh di depan terlihat ada persimpangan ke kiri dan ke kanan. Aku pun mengikuti arahan Asri. Selanjutnya setelah berbelok, suasananya masih tetap sama. Masih berjajar bangunan desain klasik yang berjajar rapat satu sama lain. Pemandangannya sama persis. Masih lambat aku melajukan mobil. Semakin lambat karena semakin banyak pertanyaan di kepalaku kala itu. Jalan pun kembali lurus. Aku pun ikuti terus dengan pemandangan suasana yang nyaris sama. Masih juga beberapa kali aku melihat pergerakan warga yang beraktivitas di dalam bangunan, entah itu toko atau rumah, aku dapat melihatnya dari arah jendela mereka. Ya tentu saja, aku masih melihat mereka dalam bentuk siluet. Tidak jelas. Kenapa aku bisa melihat mereka? Karena jarak jalanan dan bangunan cukup dekat, hanya dipisahkan oleh trotoar yang lebar kira-kira 3 meter. Nah, kira-kira beberapa belas menit kemudian aku pun melihat di kejauhan jika ada bangunan yang berbaris. Ini akhirnya ada ujungnya. Itu udah ujung kota, Sri, tanyaku. Oh, iya mas, rumahku memang di ujung situ, sebelah kiri jalan. Asri menjawab seperti itu. Sekali lagi aku melirik kaca spion. Pada saat itu aku melihat kalau mata Asri seperti berkaca-kaca. Seperti menahan tangis, namun terlihat bahagia. Aku berpikir, mungkin karena Asri terharu bahagia, akhirnya bisa pulang setelah sekian lamanya. Rumah yang ini ya, Sri? Ya mas, jawab Asri kala itu. Aku pun lalu memarkirkan kendaraan tepat di depan rumah yang letaknya memang paling ujung. Nah, setelah rumah ini kembalilah terlihat pepohonan yang rapat, persis seperti pemandangan ketika datang sebelum masuk ke kota tadi. Dan sama dengan bangunan lain di kota ini, rumah Asri pun bentuknya berdesain kuno, seperti bangunan Eropa pada zaman dulu. Nah, setelah turun dari kendaraan, Asri pun akhirnya mengajak kami untuk langsung masuk ke dalam rumahnya. Aku dan Virgo masih dengan banyak pertanyaan di kepala mengikuti Asri dari belakang. Lalu kami pun masuk ke dalam rumah. Jadi rumah ini kalau dari luar terlihat besar, ternyata ketika sudah di dalam, ya ternyata rumah ini nggak besar-besar amat ya. Tidak sebesar ketika kita melihat dari luar. Malahan tergolong kecil. Nah, ketika baru masuk, kami pun langsung menemui ruang tengah. Ada sofa di sana dengan meja panjang di depannya. Ini bapakku, mas. Asri pun memperkenalkan kami dengan seorang lelaki yang ketika kami datang sudah ada duduk di ujung sofa. Ya, itulah ayahnya Asri. Lelaki berumur 50 tahunan saat itu mengenakan batik lusuh bercelana hitam. Oh, saya dong. Setelah itu kami pun dipersilakan duduk. Selain si bapak, ada anak kecil yang sejak tadi sudah berdiri di depan pintu yang menuju ke belakang. Anak perempuan ini rambutnya pendek. Wajahnya terus tersenyum semenjak kedatangan kami. Oh, ini adikku mas. Akhirnya Asri pun memperkenalkan dengan adiknya Asri. Kami saat itu tidak bersalaman ya, karena dia seperti malu-malu gitu, nggak mau deket. Namun tetap masih terlihat tersenyum. Nah, di dalam rumah, aku melihat makin banyak sekali kejanggalan yang membuat aku dan Virgo mulai merasa ada yang salah. Ya, ada yang aneh dari semua ini. Beberapa kali kami berpandangan ketika melihat atau merasa ada yang janggal. Contohnya adalah tangan ayahnya Asri yang sedingin es tadi. Dan yang berikutnya, saat itu Asri mulai menjadi sangat pendiam. Setiap aku dan Virgo bertanya, dia menjawab hanya dengan isyarat. Entah atau mengangguk ataupun menggeleng. Ditambah, ayah Asri juga sama sekali tidak berbicara. Hanya tersenyum-senyum tipis saja. Begitu juga adik Asri, hanya berdiri di pintu sambil terus tersenyum. Aku mulai merasa semakin yakin jika ada kejanggalan ketika ayah Asri dengan menggunakan tangannya memberikan isyarat seperti mempersilahkan kami untuk menikmati hidangan di meja. Aku dan Virgo jelas kebingungan karena saat itu di mejanya tidak ada makanan dan minuman sama sekali.
Yang ada hanya beberapa piring dan gelas yang dalam keadaan kosong. Vero, Virgo pun berbisik memanggilku sambil jarinya kala itu menunjukkan jam di tangannya. Aku mengerti isyarat itu, lalu melirik ke arah jam tanganku sendiri. Astaga, ternyata sudah jam 6:30. Kenapa bisa secepat itu? Perasaanku kita baru sebentar di dalam rumah ini, tapi kenapa tiba-tiba sudah masuk malam hari? Aku dan Virgo pun lagi-lagi berpandangan. Ya ada yang gak beres. Sementara Asri, ayahnya, serta adiknya tetap berada di tempatnya masing-masing tanpa pergerakan. Dan yang mengerikan lagi, mereka semua terus tersenyum dengan ekspresi tatapan yang kosong. Siapa sebenarnya Asri ini? Itulah pertanyaan yang selalu ada di kepalaku. Masih sangat kebingungan aku melihat kalau Virgo tiba-tiba memandang keluar rumah melalui jendela ruang tengah yang sejak tadi memang sudah dalam keadaan terbuka. Tentu saja aku pun langsung ikut melihat ke arah luar. Ya, di luar sudah gelap. Tidak ada lagi terang jingga kemerahan yang kami lihat seharian. Gelap malam. Jalanan kota kala itu hanya diterangi lampu taman yang berdiri di trotoar. Lampu ini tak terang menerangi, cahayanya tuh redup. Masih bisa membantu kami untuk melihat keanehan selanjutnya. Apa keanehan selanjutnya? Tadi aku sudah ceritakan, kalau jalanan kota ini sangatlah sepi, tak ada orang yang terlihat sama sekali, tapi aneh. Setelah hari sudah berganti, satu persatu mulai ada orang berlalu lalang. Ya, benar seperti apa yang Asri bilang tadi. Kota ini akan mulai ramai ketika malam hari tiba. Cukup lama, aku dan Virgo melihat dan memperhatikan luar seperti terhipnotis. Terus-terusan seperti itu. Sampai ketika lamunan kami pun akhirnya terhenti ketika melihat ada sesuatu yang mulai menyeramkan. Ya kita pergi, Ver. Gila ini, gila. Begitu Virgo bilang, setengah berbisik. Aku pun mengikuti ajakan Virgo. Tanpa berpikir panjang lagi, kami berdua pun langsung bergegas menuju ke kendaraan tanpa sedikit pun memperdulikan Asri dan keluarganya. Tapi ketika aku baru sampai di pintu, ini jaraknya terdekat dengan tempat Asri berdiri kala itu. Asri kala itu mengucap kalimat pendek. Terima kasih, Mas. Begitu dia bilang. Aku coba mengabaikannya, menatapnya pun aku tak berani. Terus berjalan cepat menuju mobil, berniat untuk pergi keluar dari kota seram ini. Segera. Tahu kenapa aku dan Virgo beberapa detik sebelumnya langsung kompak buru-buru keluar rumah? Ya karena kami melihat ada pemandangan menyeramkan kala itu. Di jalanan kota banyak orang berlalu lalang, tapi ada sebagian sosok yang terlihat sangat seram. Ya, sebagian sosok itu berjalan seperti melayang, kakinya seperti tidak menyentuh tanah. Kami terpaku melihatnya. Kemudian beberapa detik kemudian, kami juga melihat kalau ayahnya Asri lagi-lagi tanpa suara, dia memberikan isyarat dengan tangan seperti pamit hendak meninggalkan ruangan. Ternyata benar. Beliau pergi meninggalkan ruang tengah menuju ke belakang rumah yang mengerikan. Ternyata beliau bergerak dengan cara melayang, tidak berjalan seperti manusia normal. Pada detik itulah aku dan Virgo akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Dan setelah sudah berada di mobil, aku pun langsung menyalakan mesin mobil, memutar kendaraan menuju arah kami datang tadi. Kali ini aku mengendarai mobil agak cepat, ingin segera pergi jauh-jauh dari tempat ini. Dan lewat kaca spionku, saat itu aku melihat dari kejauhan, Asri melambaikan tangannya ke arah kami. Meraba-raba aku menyusuri jalan kota seram ini. Sepanjang perjalanan ini kami pun terus melihat pemandangan seram. Banyak sosok yang berlalu lalang, berjalan bergerak melayang. Entah kota apa ini. Beruntung aku tak menemui kesulitan untuk mencari jalan. Dan tak lama kemudian kami pun akhirnya sudah tiba di luar kota itu. Sudah kembali menemui pohon rindang. Lu mual gak sih? Kepala gue pusing nih, ucap Virgo. Ya, aku juga merasakan yang sama. Tiba-tiba aku merasa tidak enak badan, teramat sangat. Perutku terasa mual, kepalaku pusing seperti berputar, dan keringat dingin mulai bercucuran. Kita minggir dulu aja, aku bilang begitu karena sudah tidak tahan. Dan setelah mobil kami sudah terparkir di pinggir jalan, aku pun coba untuk merebahkan tubuh. Kemudian, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi.
Ver, bangun Ver. Suara Virgo membuat aku pun terbangun. Aku terjaga, seperti baru sadar dari pingsan. Kepalaku masih pusing, bajuku sudah basah oleh keringat dan masih terasa mual juga. Suasana di luar masih sangatlah gelap. Aku lalu memperhatikan sekitar, ternyata kami sudah berada kembali di tempat yang sama, terparkir di dekat gapura besar yang Asri bilang merupakan gerbang masuk ke kota asal dia. Kami pun kembali ke awal, tapi tanpa Asri. Ya, tak ada Asri di sana. Jam berapa ini? Tanyaku. Jam 1:30, jawab Virgo. Masih jam 1:30 dini hari. Ternyata hanya setengah jam yang lalu ketika aku, Virgo, dan Asri memutuskan untuk istirahat sejenak. Ayo, kita cabut. Gila, serem banget. Aku bilang begitu sambil menyalakan mesin mobil. Asri gimana? Tanya Virgo. Asri bukan manusia, jawabku. Lalu kami pun buru-buru pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan menuju Lumajang. Wow, jadi begini ya. Jadi awal ceritanya, sebelumnya aku ini mengenal Asri karena saat itu kami tinggal di tempat kos yang sama. Kebetulan waktu itu aku adalah anak baru lah ya, baru sebulan lah tinggal di situ. Sedangkan Asri katanya sudah lama kos di situ. Nah, pada suatu hari, 1 minggu sebelum kejadian seram itu, aku dan Virgo ditugaskan oleh perusahaan tempat kami bekerja untuk berkunjung ke kantor cabang di Lumajang, Jawa Timur. Entah tahu dari mana, Asri saat itu bisa menebak kalau aku akan ada perjalanan ke arah Lumajang. Mas, aku boleh numpang nggak? Aku mau pulang kampung. Udah lama banget nih nggak mudik. Begitu Asri bilang kala itu ketika kami berbincang di tempat kos pada satu malam. Loh, memangnya kampung halamannya di mana? Tanya aku penasaran. Pokoknya beberapa jam sebelum Lumajang deh, di selatan Jawa. Oh, ya udah ikut aja nggak apa-apa sekalian. Emang gue sama teman kantor mau lewat selatan sih, begitu jawabku waktu itu. Akhirnya itu, Asri pun akhirnya beneran ikut. Aku dan Virgo menumpang sampai kampung halamannya di sebuah kota kecil dan menyeramkan. Nah, setelah kejadian misterius itu, aku pun tak pernah lagi melihat Asri berada di tempat kos. Selesai. Wow, goks. Nih gue demen nih cerita kayak gini. Jadi keren, ceritanya keren dan kayak plot twist gitu juga sih. Keren banget. Jadi ternyata kota tak kasat mata itu tuh banyak ya. Gak hanya di yang kita dengar kan yang paling terkenal saat ini yang lagi itu kan Saranjana ya. Terus ada Padang 12. Tapi ternyata ada juga di selatan Jawa tapi kita tidak tahu itu apa. Dan ya keren, intinya keren dah. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua di rumah, khususnya para pencinta horor. Dan sekali lagi kami mengingatkan lah ya untuk buang yang buruk-buruknya dan ambil hikmah yang baik jika ada. Dan saya Ilo memohon maaf apabila dalam penyampaian ceritanya tadi ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar atau bisa saling hanya untuk bertegur sapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu komennya. Dan yang suka dengan ceritanya silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya, dan yang belum subscribe sekali lagi silakan diklik tombol merahnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami bawakan selanjutnya. Di akhir kata sekali lagi saya Ilo memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya bersama Ilo di Lelaki Sejati. Ciao.